بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'nallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ila anqal. Alhamdulillah, kita masih dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih bisa membaca kitab karangan beliau Al-Imam Al-Haddad. Mudah-mudahan semua dapat sesuatu dari Imam Haddad insyaallah. Kitab ini beliau karang khusus untuk ilmu tauhid. Ya, kitabnya ringkas namun padat. Kitabnya simpel namun insyaallah mudah difahami oleh orang-orang awam sekalipun. Seperti biasa teman-teman, kalau yang belum tahu ilmu tauhid itu apa, ilmu tauhid itu dibagi 3 pembahasan. Jadi di mana-mana kitab tauhid itu pasti isinya dibagi 3 pembahasan. Yang pertama adalah al-uluhiyat, jadi mempelajari tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang ketuhanan. Yang kedua adalah an-nabawiyat, belajar tentang nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat mereka dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah as-sam'iyat. Yang pertama yang perlu kita tahu al-uluhiyat, perkara yang berkaitan dengan ketuhanan. Di sini kita akan mempelajari sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga lawannya sifat mustahil dan juga sifat yang jaiz, yang bisa ada dan bisa juga tidak ada. Kemudian nanti yang kedua kita bakal belajar an-nabawiyat. Kita juga akan mempelajari sifat-sifatnya, sifat wajibah, al-wajibah para nabi, dan sifat mustahilah dan juga sifat jaizah bagi para anbiya. Dan yang terakhir adalah as-sam'iyat ataupun as-sam'iyat itu al-ghaibiyat,
perkara-perkara yang cuman didengar tapi secara nyata tuh belum ada, kayak mizan, kayak sirat, itu hanya bisa diceritakan tanpa kita bisa melihat langsung. As-sam'iyat hanya untuk didengar, as-sam'iyat yang didengar telinga. Al-ghaibiyat perkara-perkara yang gaib akan kita pelajari, perkara-perkara yang berkaitan dengan alam gaib namun wajib kita percayai. Itulah poin-poin utama dalam pembelajaran ilmu tauhid atau akidah. Ya, tauhid, akidah itu sama aja. Dalam kitab Akidah Ahlil Islam, Imam Haddad menjadikan 3 pembahasan itu berlangsung secara mudah. Jadi tidak beliau pisah-pisah, tapi langsung sekalian dalil-dalilnya ada di situ, ayat Qur'annya. Jadi nggak dipisah kayak kitab tauhid, tapi ini kayak wirid gitu Imam Haddad bikinnya, langsung gabung ketiga-tiganya sehingga lebih mudah difahami insya Allah karena nggak dipisah-pisah. Jadi kalau kita baca kitab ini itu seakan-akan kayak baca dzikir atau baca wirid, namun ini adalah satu kitab yang penuh dengan pembahasan ilmiah. Yang kemarin darsul awal, pelajaran pertama seperti kemarin kita membahas tentang syahadat, la ilaha illallah, syahadat dan tauhid. Jadi poin utama dalam ilmu tauhid, oleh karena ilmu kita ini tauhid ya, artinya satu gitu ya. Oleh karena itu ilmu ini disebut ilmu tauhid karena berkaitan dengan pembelajaran la ilaha illallah, agama tauhid nih. Al-ilmu bi anna syai'an wahidah. Nah, itu definisinya. Itulah tauhid. Secara bahasa kalau diartikan apa itu tauhid? Kalau kita mengaku orang yang bertauhid, ya kita harus tahu secara bahasa tauhid mengetahui bahwa itu perkara yang satu. Secara bahasa, secara istilah, ilmu tauhid adalah ilmu yang dengannya kita bisa menetapkan akidah-akidah yang berkaitan dengan agama. Sekali lagi pengertiannya, ilmu tauhid adalah ilmu yang dengannya kita bisa menetapkan akidah-akidah yang berkaitan dengan agama. Namun cara penetapan akidah-akidah itu menggunakan al-adillah atau dalil-dalil ya, al-adillah al-yaqiniyah, dengan dalil-dalil yang penuh keyakinan. Jadi kalau netepin dalil dalam ilmu-ilmu tauhid itu harus yang sangatlah kuat dalilnya ya, langsung dari Al-Quran misalnya. Jadi ilmu tauhid adalah ilmu yang dengannya ditetapkan al-qaidah al-yakiniyah bil adillah al-yakiniyah. Jadi ditetapkan keyakinan akidah tersebut dan keyakinan dalil-dalilnya itu harus kuat. Nah, dari yang kemarin tuh Imam Haddad memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim yang gede di awal tuh, tapi lupa nggak dibahas ya. Itu pembahasan basmalah. Pembahasan basmalah sendiri sangat panjang ya akhwati. Jadi setiap ilmu memiliki pembahasan khusus tentang bismillah. Dulu Habib siapa yang ngarang kitab Buniyat, Habib Sa'ad. Itu kalau bahas bismillah aja itu cuman dari baknya aja 1,5 jam nggak cukup. Belum bismillahirrahmanirrahim. Dari segi bak pembahasannya panjang. Begitu juga Al-Habib Muhammad Al-Haddar kalau mensyarahkan bismillah panjang. Ya daurah ini sampai selesai bismillah nggak akan selesai gitu. Dari banyaknya rahasia-rahasia yang ada dalam basmalah tersebut. Intinya, dan memang disunahkan untuk menulis basmalah, baik itu ketika menulis kitab ataupun nulis surat ataupun nulis catatan. Nah, sunnah untuk dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Atau kayak kita nulis-nulis dars ini pakai bismillah terus sholawat. Begitu kita diajarkan. Dalilnya baginda Nabi Muhammad SAW ketika baginda mengirim surat kepada raja-raja pada zamannya, maka baginda itu selalu memulai suratnya dengan basmalah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulillah wahakada. Jadi Nabi Muhammad kalau kirim surat selalu sebelum isi suratnya dimulai dengan bismillah. Kalau kita biasanya assalamualaikum gitu ya.
Dan di sini kemudian beliau mendatangkan muqaddimah yang sangat singkat. Muqaddimahnya Imam Haddad itu syahadat dan sholawat cukup. Langsung pembahasan. Nah, kalau kita bikin muqaddimah satu kitab biasanya panjang. 1 lembar, 2 lembar. Nah, Imam Haddad enggak. Syahadat la ilaha illallah wahdah yang kemarin kalau yang masih ingat, terus sholawatnya. Muqaddimah sangat singkat berisi hamdalah, kemudian sholawat, kemudian salam ala rasulillah. Dan pembahasan muqaddimah itu biasanya dibahas dalam setiap ilmu, jadi nggak boleh langsung loncat. Nah, jadi kita tuh kalau mempelajari satu kitab, pelajari dari muqaddimahnya, dari pembukanya. Dan memang juga disunahkan kita dalam menulis surat, nulis kitab, itu juga nulis pakai hamdalah, alhamdulillah. Dan sunnah juga kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan inti dari solawat adalah rahmah. Jadi kalau kita mengatakan sallallahu alaihi, artinya semoga Allah merahmati kepada baginda Sayyidina Muhammad SAW. Dan semua sudah tahu perihal keutamaan sholawat, kemarin udah dibahas. Tidak ada khilaf antar ulama bahwa sholawat itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Hanya saja ada perbedaan pendapat ulama. Di mana sih letak wajibnya sholawat itu di mana? Dalam mazhab Imam Syafi'i, beliau menetapkan kewajibannya itu di dalam sholat. Baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, sholawat itu hukumnya wajib di setiap sholat, ya, tepatnya di tasyahud akhir. Juga sholawat tercurahkan kepada ahli keluarga Nabi Muhammad SAW dan juga sahabatnya. Siapa yang dimaksud keluarga Nabi di sini? Ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa ali Muhammad? Siapakah keluarga Nabi? Ya, coba diperinci sedikit. Yang pertama, keluarga Nabi. Yang masuk keluarga Nabi itu ada 3 tingkatan. Yang yang pertama, tingkatan yang paling tinggi adalah al-mu'min min Bani Hashim wa Bani Muthalib. Jadi kalangan kaum mukminin dari keturunan kaum Bani Hashim dan keturunannya Bani Muthalib, ya, yang mana Hashim itu adalah datuk atau kakek Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nah, ini Hashim ini punya saudara namanya Muthalib, saudara kandung. Hashim dan Muthalib, saudara kandung. Nah, 2 orang ini, Hashim dan Muthalib ini, keturunannya itu yang dinamakan Ahlul Bait. Baik dari jalur Hashim ataupun dari jalur Muthalib. Bani Hashim dan Bani Muthalib itu dinamakan maghamuz zakah. Magom yang tidak boleh menerima zakat. Itu tingkatan keluarga Nabi yang pertama, yang masuk dalam sholawat ini, ya. Kemudian yang kedua, yang di bawahnya adalah maqamul madah. Maqamul madah itu yang mana masuk dalam kategori keluarga Nabi adalah setiap mukmin yang bertakwa. Nah, insya Allah kita masuk dalam keluarga Nabi, ya, kalau kita orang yang bertakwa, insya Allah, amin. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, alun Nabi kullu mu'min taqi. Keluarga Nabi adalah setiap mukmin yang bertakwa, ya, masuk dalam keluarganya Rasulullah, ya. Tingkatan yang kedua namanya maghamul madah. Kemudian tingkat yang ketiga adalah maqamud doa. Magam doa. Siapa mereka? Masuk di sini adalah setiap mukmin, baik yang bertakwa ataupun tidak. Selagi dia mukmin, di hatinya adalah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun nggak taat misalnya, masuk dalam kategori keluarganya Nabi Muhammad SAW. Ya, kullu mukmin walau asi. Mukmin walaupun dia masih kadang-kadang terjerumus maksiatnya. Ini masuk tingkatan yang ketiga. Jadi itu 3 tingkatan keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini pengertiannya menurut Al-Imam Nawawi, ya, alun Nabi Muhammad, tentang keluarga Nabi. Wa sahbihi dan sahabatnya. Wa sahbihi dan sahabatnya juga disunahkan kita bersolawat kepada Nabi, dan keluarganya juga diqiyaskan, juga disunahkan kita bersolawat kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW, karena bibarkah mereka semua kita itu bisa nyambung ketemu Nabi Muhammad SAW.
Yang dimaksud sahabat itu apa? Selalu dalam ilmu tauhid biasanya dibahas ya. Yang dimaksud sahabat adalah kalau ada 6 syarat untuk bisa masuk kategori sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kalau masuk 6 syarat ini bisa jadi sahabat Nabi ya. Tapi kayaknya nggak mungkin karena beda zaman ya. 6 syarat untuk bisa masuk kategori sahabat Nabi. Yang pertama adalah syaratnya harus berjumpa langsung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalaupun nggak jumpa, paling enggak pernah melihat Nabi, tahu oh itu Nabi Muhammad, kelihatan langsung, walaupun nggak jumpa, nggak pakai salam, nggak pakai assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang penting syaratnya berjumpa dengan baginda Nabi atau melihat itu. Nah, syarat yang kedua, ketika berjumpa dan melihat baginda Nabi, dia harus dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau saat jumpa Nabi dia orang kafir, ya belum masuk kategori sahabat. Karena syaratnya jumpa, lihat, dan harus udah beriman. Jadi kalau saat jumpa Nabi dia itu belum Islam, kemudian Nabi Muhammad meninggal, dia masuk Islam, maka ini belum bisa dinamakan sahabat Nabi. Jadi harus ketika bertemu Nabi itu sudah harus mukmin. Ya, sudah harus mukmin dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian syarat yang ketiga, fil ardi, ketemunya di bumi bukan di langit. Pertemuan dengan Nabi adanya di bumi bukan di langit. Jadi malaikat-malaikat yang jumpa Nabi Muhammad di langit tidak masuk kategori sahabat. Nabi-nabi yang ketemu Nabi Muhammad saat di langit tidak masuk kategori sahabat ya. Namun mereka, malaikat-malaikat yang jumpa Nabi Muhammad di bumi, masuk dalam kategori sahabat. Misalnya malaikat Jibril alaihissalam jumpa sama Nabi di bumi, di Gua Hira, entah di mana, di rumah Nabi Muhammad, masuk kategori sahabat Nabi Muhammad ya. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, fi hayatihi. Ketemu Nabi itu harus dalam masa Nabi Muhammad masih hidup, bukan ketemu sama Nabi Muhammad yang udah jadi magam, udah jadi kuburan. Misalnya kayak kita ziarah ke makam Nabi Muhammad, ketemu Nabi tapi dalam pusara, ya belum masuk kategori sahabat ya. Jadi syaratnya harus fi hayatih, pertemuan itu harus di masa hidupnya Rasulullah SAW. Barang siapa yang bertemu dengan Nabi Muhammad saat baginda wafat, baik di alam mimpi ataupun di alam kenyataan, tidak bisa dinamakan sahabat. Aku mimpi ketemu Nabi Muhammad, ngobrol, duduk bareng. Kayak wali-wali kan suka nanya sesuatu ke Nabi Muhammad melalui mimpi. Belum bisa dinamakan sahabat ya, karena ketemunya bukan semasa hidup Nabi Muhammad ya, ketemunya di alam lain, alam mimpi ya. Atau yang bisa yaqodo sekalipun ya, tidak dinamakan sahabat Nabi kalau ketemunya tidak di masa hidupnya Nabi. Kemudian syarat yang kelima, ba'dan nubuwah. Ketemu nabinya harus saat Nabi Muhammad sudah dilantik menjadi nabi, sudah dilantik menjadi rasul secara zahir. Jadi rasul. Jadi saat baginda umur 40 tahun. Maka setiap yang ketemu baginda, walaupun dia mukmin, dia percaya Nabi Muhammad akan jadi nabi akhir zaman misalnya. Kayak dalam cerita Rahib Bukhaira atau Bahira itu, yaitu tidak dinobatkan sebagai sahabat karena pertemuannya sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi nabi. Paham ya? Kemudian syarat terakhir yang keenam, syaratnya yang keenam itu wa mata alal iman, orang yang bertemu Nabi kemudian dia mukmin di bumi dan masih dalam masa hidup Nabi Muhammad ya. Dan baginda sudah jadi nabi tapi meninggal dia dalam keadaan murtad, naudzubillah min dzalik, tidak disebut sebagai sahabat Nabi. Harus meninggal dalam keadaan Islam, itu syaratnya, dan membawa iman ya.
Kalau muslim lalu murtad, naudzubillah, dia bukan digolongkan sahabat. Jadi itulah syarat-syarat untuk menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Wasallama, dan juga salam sejahtera kepada mereka semua. Ya, ini adalah muqaddimah singkat yang ditulis oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya, kemudian Imam Haddad langsung memulai pembahasan dengan pembahasan yang sangat inti dalam ilmu tauhid, yaitu pembahasan wahdaniyah, menunjukkan Allah itu esa, Allah itu satu. Wa ba'du fa inna na'lamu, yang kemarin kita bahas, maka kami mengetahui, wa na'taqidu, dan kami beriktikad, wa nu'minu, dan kami percaya, wa nu'akinu, dan kami meyakini, wa nashhadu, dan kami bersaksi, an la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, wahdahu, maha esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, ilahun azimun, Tuhan yang agung, malikun kabirun, raja yang besar, la robba siwahu, tidak ada Tuhan selainnya, la ma'bud illa iyah. Kemarin kita bahas ini, tidak ada yang berhak disembah melainkannya, hanya Allah. Jadi ibarah ini membahas satu sifat Allah yang bernama wahdaniyah. Antara sifat wajib bagi Allah adalah sifat wahdaniyah. Allah Ta'ala Maha Esa, Maha Tunggal, tidak mungkin di alam semesta ada Tuhan yang lebih dari satu. Jadi kalau dia itu Tuhan, ya, maka harus satu. Ya. Dalilnya apa? Qul huwallahu ahad. Ya. Katakanlah Allah Maha Esa, itu dalil nakli. Adapun dalil aklinya di sini kita udah bahas yang kemarin panjang lebar. Jadi indana dalam i'tiqad, ya, keyakinan kita adalah Tuhan adalah zat yang mempunyai semua kesempurnaan dan suci dari kekurangan apapun. Jadi itu definisi Tuhan, ya. Tuhan adalah zat yang mempunyai semua kesempurnaan dan suci dari kekurangan apapun. Titik. Jadi kalau seandainya zat itu ada kekurangan, maka tidak bisa dinobatkan sebagai Tuhan. Ya. Yang namanya Tuhan harus mempunyai kesempurnaan dan suci dari segala kekurangan apapun. Gak mungkin ada Tuhan dua. Maka jika kalau Tuhan dua, satu ngurus langit, satu ngurus bumi, ya, maka pasti ada kekurangan, ya, dan tidak bisa menjadi Tuhan. Kenapa? Yang satunya gak bisa ngurusin langit, yang satunya gak bisa ngurusin bumi, dan itu berarti kekurangan dan gak mungkin, ya. Karena dua-duanya nggak bisa menguasai alam semesta, terbatas. Yang satu hanya menguasai bumi, yang satu hanya menguasai langit, maka tidak bisa dinobatkan sebagai Tuhan. Ya. Masa harus bagi-bagi tugas gitu ya. Nah ini keluar dari sifat kekuasaannya, maka itu berarti satu kekurangan. Ya. Karena yang satu tidak berkuasa atas tugas yang lainnya, maka kemungkinan ini tidak ada dan dihapus, dibuang jauh-jauh. Ya. Kalau namanya Tuhan itu tidak bisa kongsi, gak bisa bareng-bareng atau bergantian. Ya. Yang satu menciptakan, yang satu melihat, yang satu menunggu, itu gak mungkin. Maka ini adalah kekurangan. Ya. Menciptakan sesuatu yang sudah ada itu adalah mustahil. Ya. Misalnya yang ini mau nyiptain orang namanya Zaid gitu. Masa akan diciptakan Zaid 2? Ya, sesuatu yang sudah ada nggak mungkin diciptakan lagi gitu. Di copy paste yang sudah ada mustahil diciptakan lagi. Berarti dia tidak bisa menciptakan jadi yang paling awal, bukan nggak bisa mengcopy. Ya, jadi hilang sifat ketuhanannya. Jadi nggak mungkin dua faktor menghasilkan satu, maka tidak diterima oleh akal. Ya, maka kemungkinan tadi, ya, tidak bisa masuk akal, tidak diterima oleh akal. Baik itu berkuasa bareng-bareng atau mencipta sesuatu bareng-bareng atau bergantian dalam menciptakan semua, itu perihal yang tidak masuk akal. Maka Tuhan itu harus satu. Maka Allah berfirman, "Lau kana fihima alimtum illallah lafasadalah." Ya. Kalau seandainya bumi dan langit ini ada Tuhan selain Allah, maka tidak ada langit dan bumi ini. Kalau seandainya, ya, bumi dan langit ini ada Tuhan selain Allah, maka tidak akan tercipta langit dan bumi. Ya.
Akan tetapi kenyataannya langit ada, bumi ada, berarti hanyalah di situ ada satu Tuhan saja. Kemudian setelah wahdaniyah ada kalimat qadimul azali yang kita bahas sekarang. Daimun abadi. Allah maha qadim azali, terdahulu. Daimun abadi, ada terus selama-lamanya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tiada awal daripada keberadaannya, tiada permulaannya. Allah subhanahu wa ta'ala abadi, tiada penghabisan dari keberadaannya, kekal. Bahwasanya Allah itu tidak menyerupai hamba-hambanya. Di situ la ibtida, tidak ada permulaan di awalnya, wala intiha li akhir, ya. Tidak ada pengakhiran di akhirnya, ya. Ahadun somad, tidak ada yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Qadimul azali itu menerangkan sifat qidam. Allah maha dahulu, qadim, bukan baru, ya. Tidak ada permulaannya, dari kapan Allah ada, sejak tahun berapa Allah ada, tidak ada permulaan, ya. Dan tidak mungkin seperti itu. Allah sudah ada sejak dahulu. Qadimul azali. La ibtida wala iftitah. Gak ada pembukaan, gak ada permulaan. Wala nihayah. Gak ada akhirnya. Gak ada pembukaan, gak ada penutupan. Tidak ada pembuka, tidak ada penutup, ya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lain dengan kita, ya. Beberapa tahun yang lalu mungkin kita tidak ada, ya. 20 tahun yang lalu kita nggak ada, 40 tahun yang lalu kita nggak ada, 100 tahun yang lalu kita tidak ada, baru ada kemudian. Itu kita. Tidak ada, kemudian sekarang ada. Qadim adalah sifat wajib bagi Allah. Lawannya adalah sifat Hudus, ya. Sifat mustahil bagi Allah, ya. Kalau Allah itu tercipta, nggak mungkin, ya. Huwal awwal, itu dalilnya. Huwal awal, Allah maha lampau, maha dahulu. Daimun abadi, ini adalah sifat baqo, sifat kekal, ada terus selama-lamanya. Kekalnya itu mustamir daiman, always, ya, selalu kekal dan abadi. Tidak ada pengakhirannya. Dawam ini di sini maksudnya senantiasa, selalu, terus-menerus Allah itu ada. Falantiha ali akhirihi, tidak ada penghabisan, tidak ada zaman yang Allah tidak ada, tapi terus-menerus Allah itu ada. Wal awal bila bidayah, wal akhir bila nihayah. Allah itu awal, gak pakai bidayah, tidak ada permulaan. Wal akhir bila nihayah, dan akhir bila nihayah, tidak ada pengakhirannya. Lawannya adalah fana, yaitu musnah, gak mungkin, ya. Katanya Allah, wa huwa ma'akum ainama kuntum, Allah selalu bersamamu dimanapun kamu berada, terus menerus selamanya. Yang bisa selalu nemenin kita hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya dikatakan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiap-tiap yang ada di alam semesta ini akan fana, bakalan musnah, dan yang kekal, yang tersisa, yang kekal hanya Tuhanmu yang maha agung, Rabbul Jalal wal Ikram, ya, yang maha agung dan maha mulia. Segala sesuatu, kaidahnya tuh begini teman-teman, segala sesuatu yang ada awalnya itu pasti ada akhirnya, ya. Segala sesuatu yang tidak ada awalnya pasti tidak ada akhirnya. Begitu logikanya, ya. Ada before pasti ada after, ya. Ada qabliyah pasti ada ba'diyah, ya begitu. Ada before-nya, ada after-nya, ya. Berarti kalau dia ada awalnya pasti nanti ada akhirnya, ya. Karena Allah tidak ada permulaannya, berarti tidak ada akhirnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai satupun makhluknya. Zat Allah itu tidak seperti zatnya makhluk. Ini sekarang belajar sifat mukhalafatul hawadis, ya. Zatnya Allah berbeda dengan zatnya makhluk. Itu kalau makhluk itu tercipta dan ada pengaruh dari luar, sementara zatnya Allah tidak ada yang mempengaruhinya, ya. Sifatnya juga tidak sama dengan sifatnya makhluk, ya. Perbuatan Allah juga tidak sama dengan perbuatan makhluk. Yang membuat makhluk bisa ini bisa itu karena diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Kemudian berarti lawannya apa? Mumatsilah. Mustahil bagi Allah itu mumatsilah atau ada persamaan dengan makhluknya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu dalilnya, tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Wa huwas samiul basir, Maha mendengar, Maha melihat. Kemudian ada surat Al-Ikhlas di situ. Itu sifat mukhalafatul lil hawadisi. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini surat yang mensifati sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibilang surat Al-Ikhlas karena ikhlas itu jujur, apa adanya, tulus. Jadi kalau surat yang lain dibaca karena ada kepentingan ya, tapi kalau Al-Ikhlas ini murni sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita baca surat Al-Falaq karena ada kepentingan ya, biar terjaga dari sihir atau apa. Kita baca ayatnya Allah Ghafurur Rahim, kenapa? Biar disayang Allah, biar diampuni Allah. Baca Yasin biar jadi obat, baca Waqiah biar jadi ini. Beda dengan Al-Ikhlas ya. Tidak ada ayat di situ yang untuk kepentingan kita tuh nggak ada gitu ya. Minta apa enggak, tapi Ikhlas itu suratnya murni menunjukkan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca Al-Ikhlas khasiatnya ini itu masuk dalam fadilahnya Al-Ikhlas, tapi secara harfiah, secara suratnya, secara ayat-ayat yang ditulis ya, itu tidak ada kepentingan di dalamnya. Unsurnya hanya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan hamba-hambanya. Qul huwallah, katakan wahai Muhammad, Allah itu satu. Allah itu satu. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Perhatikan kalau baca kulhu itu ahadnya ada berapa? Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada berapa ahadnya? Ada 2 ya. Itulah uniknya Al-Quran ya, hebatnya bahasa Al-Quran. Subhanallah, coba kaidahnya difahami. Kaidahnya jika ada nakiroh pertama diulang dengan nakiroh kedua itu pasti maknanya berbeda dengan yang awal ya. Ahadun yang pertama maknanya Allah Subhanahu wa taala dan ahadun yang kedua maknanya makhluknya Allah. Jadi qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu satu. Itu siapa ahad di situ? Allah. Ahadun ahad, Allah itu satu. Tapi walam yakun lahu kufuwan ahad, ahad yang kedua maknanya sudah bukan Allah. Jadi qul huwallahu ahad artinya Allah satu. Tapi di belakangnya walam yakun lahu kufuwan ahad dan Allah tidak bisa disamai oleh siapapun. Berarti ahad yang di belakang itu artinya siapa? Makhluknya Allah. Kayak setiap individu dari kamu, setiap satu persatu dari kamu tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang sekufu setara dengan Allah. Ahadun, satu-satu dari kamu makhluk, gak ada yang sama. Itu maksudnya. Everyone, every single one. Setiap satu dari kamu. Jadi ahadun yang pertama artinya Allah, ahadun yang kedua artinya makhluk. Karena redaksinya nakiroh ya, ada dalam satu qadiyah, itu makna awal pasti berbeda dengan makna yang kedua. Ya, maka ahad awal itu Allah, makna ahad yang tsani itu makhluk. Makanya katakan bahwa Allah itu satu, sifatnya Allah ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak sama oleh siapapun satu persatu dari makhluknya. Itu ahadun yang artinya makhluk. Artinya siapapun tidak ada yang bisa setara atau menyamai Allah Subhanahu wa taala. Sampai kadang tuh banyak orang kafir masuk Islam dengan melihat keindahannya Al-Quran, mengakui balaghahnya Al-Quran. Subhanallah. Oke, jadi pembahasan kita hari ini ya, banyak sifat-sifat Allah sebenarnya. Insya Allah besok bisa diulang lagi. Qadimun azali,
daimun abadi. Allah maha qadim azali, ya. Maha kekal abadi, daimun abadi. La ibtida, tidak ada awal untuk permulaannya dan tidak ada batas untuk penghabisannya. Ahadun somad, ya. Allah maha esa, ya. Lam yalid walam yulad, ya. Tempat bergantung kepada segala sesuatu, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. La syaibalahu wala nadir, tiada yang serupa ataupun sebanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Tidak ada yang setara. Laisa kamitslihi syai'un, sesuatu apapun tidak bisa menyamai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwas samiul basir. Kalau nerangin sama dan basor ini bakal panjang lagi, insyaallah besok aja. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat, ya. Makanya surat Qul huwallahu ahad ini spesial, ya. Ada cerita sahabat Nabi Muhammad SAW itu seneng banget baca surat Qul Hu, baca surat Al-Ikhlas. Lagi perang yang dibaca Al-Ikhlas, lagi iktikaf di Masjid Kuba yang dibaca Al-Ikhlas, lagi sholat jadi imam yang dibaca Al-Ikhlas. Kalau kita baca Al-Ikhlas itu biasanya rakaat kedua, atau kalau ditarim setelah surat yang pertama, surat kedua baru Al-Ikhlas, disambung dengan Al-Ikhlas gitu kan. Tapi masih kreatif, masih membaca surat-surat yang lain. Tapi ini sahabat enggak gitu. Perang baca Qul Hu, haji baca Qul Hu, sholat jadi imam yang dibaca hanya Qul huwallahu ahad. Dia udah kayak nggak tahu surat yang lain, ya. Nggak kreatif gitu, ya. Sampai kemudian ada sahabat yang kesel mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini nih orang ini nggak kreatif banget, masa jadi imam yang dibaca Al-Ikhlas terus. Ketika perang yang dibaca Al-Ikhlas, ya. Haji, iktikaf, wiridnya dia sehari-hari Al-Ikhlas. Sampai kayak kalau bisa dibilang bocah Qul Hu gitu, ya. Orang yang fanatik dengan Qul huwallahu ahad. Gak kreatif ya Rasulullah, apa-apa selalu kayak gak ada surat lain yang dibaca, selalu Al-Ikhlas, ya. Nabi Muhammad senyum, kemudian dipanggil sahabat tersebut, ditanya, wahai sahabatku, ada apa dengan surat Al-Ikhlas, ya. Aku dapat laporan katanya kamu tuh selalu daim bil ikhlas, ya, selalu dan selalu senantiasa bersama surat Al-Ikhlas. Kenapa? Ada sesuatu apa? Kenapa kok seneng banget sama surat Al-Ikhlas? Ana uhib ya Rasulullah, karena aku suka ya Rasulullah, aku cinta dengan surat Al-Ikhlas itu. Li'anna sifatur rahman, ya. Li'anna sifatur rahman, karena dia sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, maha penyayang. Makanya aku suka sekali dengan surat Al-Ikhlas. Jadi aku jadikan hari-hariku, baik ketika sholat ataupun tidak, selalu baca surat Al-Ikhlas, ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turun, ya, melalui malaikat Jibril ngasih tahu Nabi Muhammad, katakan wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah juga mencintai dia. Allah juga mencintai dia karena dia suka dengan surat Al-Ikhlas, suka dengan sifat-sifatnya Allah, maka Allah si pemilik sifat tersebut membalas cintanya orang tersebut. Allah pun juga menyukai dia. Jadi nggak masalah, ya. Yang bisa surat cuman Al-Ikhlas aja, yang paling tidak, ya. Jangan sampai nggak ada yang bisa Al-Ikhlas, ya. Khususnya kalau orang-orang yang baru masuk Islam setelah Fatihah dianjurkan, ya, belajar surat Al-Ikhlas. Jadi gak masalah kita punya zikiran Al-Ikhlas, itu memang spesial, istimewa, karena dia suratnya gak ada kepentingan apapun, ya. Murni menjelaskan sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Unik, ya, bagus, memang berbeda dengan surat-surat yang lain, ya. Bukan berarti yang lain gak afdol, bukan, ya. Bukan juga dari kisah ini terus kita Al-Ikhlas terus mau ngikutin ini, ya. Konteksnya tuh berbeda. Memang si sahabat ini udah benar-benar jatuh cinta dengan yang namanya Al-Ikhlas itu. Sehingga dia alasannya gak muluk-muluk, li'annani uhibbuk li'anna sifatur rahman. Karena aku suka, aku cinta, karena itu menunjukkan sifat-sifatnya Allah.
magamnya dia sudah di magam tauhid ya, akidah, Masya Allah gitu. Jadi ya teman-teman kalau mau ngamalin boleh ya, baca 100 kali Al-Ikhlas tiap hari juga bagus ya. Tapi jangan lupakan pikiran dan bacaan-bacaan Quran yang lain insya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa firlana ma madha ya wasi'al karami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Minta maaf banyak salah-salah. Wal afu minnakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.